Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib menjadi ikhlas rahmatullah, melanjutkan kultur kita dari materi lanjutan surah Al-A'raf ayat yang ke-17, yang mana iblis bersumpah akan menggoda anak Adam atau manusia dari berbagai penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian dijelaskan oleh para ulama yang mengajak kebaikan itu alatnya adalah satu, yakni akal yang dinaungi oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya akal itu mampu menjangkau sesuatu yang tak bisa diindra. Artinya kehidupan dunia, akal itu kan mempertimbangkan kehidupan dunia bersifat sementara akhirat selama-lamanya. Maka dari itu kesimpulannya akhirat harus diutamakan. Itu pertimbangan akal. Kalau lagi akalnya waras tentunya, Mas Toto ya. Nah, itu kalau akalnya waras. Contoh dalam kehidupan kemarin kita singgung, kalau ingin yang namanya dapat harta yang banyak, ya kerja yang benar, kerja yang halal. Jangan malah ingin cepat kaya, main judol alias judi online. Bukannya kaya, malah blangsak. Berarti orang yang judi online akalnya lagi error gitu aja. Kemudian sementara yang menghalangi manusia dari taat kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah akan menjumpai kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, yakni tidak taat. Kenapa tidak taat? Karena yang menghalang-halangi ini, saya baca dalam tafsirnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ada 19. 5 indra lahir, panca indra lahir. Terus ternyata ada lawannya. Panca indra yang lahir itu ada panca indra yang batin. Apaan? Pertama adalah daya khoyal, imajinasi. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, sesuatu yang haram, kemudian tidak serta-merta itu hilang, Mas Toto. Kadang terekam dalam ingatan. Contoh anak-anak. Tadi saya ada tamu, sore-sore kira-kira jam 5, perempuan, ibu-ibu. Mohon maaf Ustaz, nanti kalau anak saya ngaji ini tolong dikasih tahu juga, soalnya kalau dibilangin sama saya sama mamanya itu bawelin terus Ustaz. Dan kadang-kadang kata-katanya itu yang enggak biasalah. Ternyata daya ingat anak-anak itu luar biasa. Kalau orang dewasa ngomong yang enggak benar itu direkam, terus diikuti. Nah, itu namanya termasuk indra batin, imajinasi atau khayal. Kemudian adalah al-hafidhah atau az-zakirah, yang mengingat. Itu tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah dugaan. Makanya ini semuanya adalah faktor yang menghalang-halangi manusia untuk tidak taat. Kemudian yang keempat adalah pikiran. Ada orang kelihatannya diem, tapi pikirannya ingin melakukan hal-hal yang negatif. Kelihatannya diem, karena kata Imam Ghazali, banyak orang yang diem kelihatannya nggak melakukan dosa, akan tetapi mengkoordinir untuk orang jahat misalnya. Maling itu kalau mau maling emang langsung ujuk-ujuk maling, Mas Ferry, dipikirin dulu apa enggak? Nah, berarti diamnya maling itu berdosa. Kemudian yang kelima adalah al-qalbu. Ini puncaknya, indra hati. Semua indra 4 yang batin ini muaranya adalah hati. Makanya kalau hati tidak bisa dikondisikan, jadilah segumpal daging yang jelek. Kalau segumpal daging jelek itu rusak, ya rusaklah seluruh anggota badan. Kalau baik, maka baiklah. Kemudian 19 dikurangi 10 berapa Mas Bawan? Mas Toto? 9. Yang kedua adalah, kemudian di sini diberikan penjelasan, 2 lagi adalah syahwat dan emosi. Syahwat dan ghadab. Tinggal berapa Mas Toto? 7. Nah, 7 ini kelihatannya istilahnya agak-agak agak ribet itu. Besok aja ya Mas Toto ya. Besok aja. Soalnya agak-agak ini ada al-kaminah, sesuatu yang terpendam, al-jalibah, sesuatu yang menarik, yang memegang, yang menghancurkan, yang mendorong, terus kemudian yang menguatkan. Masih ada 7. Kalau dijelasin sekarang nggak enak. Nah, kesimpulannya saya ingin sampaikan, kita sering membaca dan hafal, Pak Del juga hafal ayat akhir dari surah Al-Imran tentang ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun ila akhir ayat. Terus ada pembahasan dari seorang ulama namanya Imam Al-Alusi. Kenapa berzikir itu diutamakan atau didahulukan kemudian berpikir? Penjelasannya adalah karena untuk mengingatkan
annal aqla la yafi bil hidayah. Akal saja tidak akan mampu untuk menjangkau petunjuk selama dia tidak disinari dengan cahaya zikir. Ternyata zikirnya bapak-bapak, bacaan Qur'annya jamaah Masjid Nurul Ikhlas mulai dari setelah sholat subuh sampai nanti subuh itu adalah menjadi cahaya. Karena nggak bisa akal dibiarkan untuk mencapai hidayah, itu nggak bisa. Contoh ya, ini kata Imam Ghazali. Diterusin sedikit boleh ya? Bintang menurut indera mata itu kecil apa besar, Mas? Menurut ilmu astronomi lebih besar dari matahari atau lebih kecil dari bintang? Terus yang diikuti yang mana, Mas Toto? Pandangan aja itu menipu. Kelihatannya orang itu bahagia, senang pulang keluar dari mobilnya ganti-ganti. Padahal rumah tangganya itu berantem. Kelihatannya aja casingnya. Makanya kata wong Jawa Timur, orang Jawa itu hidup sawang sinawang. Nah itu kalau kita dulu sekolah itu kan diajari nih, kalau ini dimasukin tongkat kemudian dilihat dari samping lurus apa bengkok, kalau dilihat dari atas lurus, ya itulah kehidupan sawang. Makanya akal itu tidak bisa mencukupi mendapatkan hidayah. Kalkulasinya Mas Toto, iblis itu hidupnya ribuan atau jutaan tahun, Mas Toto. Sementara Mas Toto lahir di dunia baru berapa tahun? Kira-kira yang berpengalaman sama Mas Toto duel menang mana? Menang iblis. Maka dari itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, kita makhluk Allah, iblis juga makhluk Allah. Kita melawan iblis nggak mampu, maka kita minta perlindungan kepada Allah. Selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.